5. Suku bato bato ela elo siro mau menyang Solo leole payung buto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Yuri, sahabat Papsi yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang kisah Sunan Kalijaga. Kisah ini diambil dari buku yang berjudul Koleksi Kisah Wali Songo yang ditulis oleh Muhammad Fairuz MA. Sahabat Papsi penasaran? Begini ceritanya. Tuban adalah daerah kadipaten yang berdaulah dengan Majapahit. Ketika itu yang menjadi adipati di sana adalah Tumenggung Wilwati. Beliau mempunyai seorang putra bernama Raden Said. Ketika itu Raden Said tidak suka dengan ulah pegawai kadipaten. Mereka suka merampas simpanan bahan makanan rakyat. Di mana-mana rakyat menderita. Raden Said tidak tega melihat. Ketika malam telah gelap dan semua orang istana tertidur lelap, Raden Said membuka pintu kamarnya. Sambil berjalan bercingkak-cingkak menuju gudang istana, ia berkata, "Lah dalam penjaga belum tidur rupanya. Apa boleh buat? Akan kuserap kalian dengan aji sirup beganda." Lilit-lilit Basundari, Pelagut Bengawan Sari, tidur, tidur, tidur. Aji sirup begandaku, yan, cia. Akhirnya penjaga gudang terlelap dalam tidurnya. Raden Said kemudian mengambil bahan makanan tersebut dan menerobos gelapnya malam membagi-bagikan bahan makanan tersebut kepada rakyat yang menderita. Sahabat Papsi, singkat cerita, pada suatu hari Raden Said bertemu dengan seorang lelaki tua. Rambut dan jenggotnya sudah memutih. Lalu Raden Said berkata, "Hai Pak Tua, berhenti!" Lelaki tua itu pun berhenti dan membalikkan badannya menyaut panggilan. "Ada apa di sana?" Dengan geram Raden Said berkata, "Serahkan tongkat emasmu kepadaku." Mendengar hal itu, kakek tua itu pun menjawab, "Kisanak gila dengan tongkat ini. Percuma Kisanak. Emas yang ada di tongkat ini hanya sekepal tangan. Kalau Kisanak mau emasnya lebih banyak, ambillah pohon bahari itu." Raden Said terkejut sambil berkata, "Hah, pohon bahari berubah jadi emas. Sebenarnya kakek ini siapa?" Kakek pun menjawab, "Sebenarnya aku adalah Sunan Bonang." Raden Said semakin kagum dengan kakek ini. Akhirnya ia memohon, "Sunan Bonang, Sunan, maafkan aku Sunan. Maafkan aku Sunan. Sunan, aku
bagaimana kelanjutan ceritanya. Benar juga, akhirnya Raden Said menunggu Sunan Bonang kembali sambil bersemedi di sungai. Setelah beberapa waktu, Sunan Bonang pun berkata, "Sekarang kamu telah lulus menjadi muridku. Ayo, akan kuajak ke Bintoro. Akan kukenalkan dengan para wali. Berhubung kamu telah setia menjaga sungai, namamu akan kuubah menjadi Sunan Kalijaga." Begitu sahabat Papsi, kisah Sunan Kalijaga. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah jika berjanji harus ditepati. Jika itu dilanggar, maka kita termasuk golongan orang munafik yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffar naro jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Sahabat Papsi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi